hingga tahun 1998. Demokrasi Pancasila merupakan konsep demokrasi yang dianut oleh Indonesia pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Demokrasi ini muncul sebagai respon terhadap pendekatan sebelumnya, yaitu demokrasi terpimpin yang diterapkan oleh Soekarno. Demokrasi Pancasila memperkenalkan perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan Indonesia dengan menekankan pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat dalam proses pengambilan keputusan. Ini berarti bahwa pemimpin tidak dapat bertindak sepihak jika kesepakatan melalui musyawarah tidak tercapai. Konsep dari demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru ini mencerminkan upaya untuk menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai-nilai lokal yang tercermin dalam Pancasila. Peristiwa yang terjadi pada demokrasi Pancasila masa Orde Baru. Yang pertama, kritik dan kegagalan demokrasi Pancasila. Meskipun memiliki banyak manfaat, nyatanya implementasi demokrasi Pancasila menghadapi banyak kritik yang menjadi salah satu penyebab demonstrasi mahasiswa kepada Presiden Soeharto. Yang kedua, kekuasaan eksekutif yang tidak berotasi. Kekuasaan eksekutif yang tidak mengalami rotasi menyebabkan Soeharto dapat memegang kendali selama lebih dari 30 tahun. Ketidakberlanjutan kepemimpinan ini berpotensi menciptakan monopoli kekuasaan dan menghambat perkembangan demokrasi. Yang ketiga, rekrutmen politik yang tertutup. Sistem rekrutmen politik secara tertutup menyebabkan banyak orang-orang terdekat Soeharto yang dapat menjabat sebagai posisi penting dalam pemerintahan. Hal ini dapat menciptakan ketidaksetaraan, kurangnya pluralitas, dan kurangnya sistem pemilu dianggap kurang demokratis. Proses pemilihan umum yang tidak demokratis menciptakan hambatan bagi partai-partai oposisi untuk bersaing secara adil. Terbatasnya kesempatan bagi partai oposisi untuk berkompetisi dapat merugikan prinsip dasar demokrasi yang mengutamakan persaingan politik adil dan terbuka. Yang kelima, praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela menciptakan lingkungan pemerintahan yang korup dan tidak transparan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pada masa itu. Kegagalan demokrasi Pancasila mencapai puncaknya pada krisis ekonomi, pelanggaran HAM, dan praktik KKN yang memuncak pada protes massa pada pertahanan tahun 1990-an. Demokrasi era reformasi yang terjadi dari tahun 1998 hingga sekarang ini. Reformasi tahun 1998 adalah gerakan yang terjadi di Indonesia sebagai respon terhadap krisis ekonomi dan politik yang melanda negara Indonesia pada era Orde Baru. Krisis moneter yang terjadi di Asia pada tahun 1997 yang menyebar dari Thailand, Malaysia, Korea Selatan, dan kemudian ke Indonesia menjadi salah satu latar belakang terjadinya reformasi ini. Krisis moneter tersebut menyebabkan meningkatnya korupsi, kolusi, dan nepotisme di kalangan pemerintahan, serta meningkatnya kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia. Rakyat semakin tidak puas dengan kondisi ini dan semakin banyak desakan agar Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Pada tanggal 14 Mei tahun 1998, kerusuhan terjadi di mana-mana di kota Jakarta dan Solo sebagai bentuk protes rakyat terhadap pemerintahan yang ada. Kerusuhan ini menjadi salah satu pemicu utama terjadinya reformasi tahun 1998. Selain itu, lengsarnya Soeharto dari jabatannya sebagai presiden pada tanggal 21 Mei tahun 1998 juga menjadi titik balik terjadinya reformasi. Soeharto mengundurkan diri setelah tekanan yang semakin besar dari masyarakat dan mahasiswa yang menuntut perubahan di negara ini. Latar belakang terjadinya reformasi juga melibatkan ketidakadilan politik, hukum, dan ekonomi yang terjadi pada masa Orde Baru. Korupsi, kolusi, dan nepotisme merajalela di berbagai sektor dan pemerintahan Orde Baru dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD tahun 1945. Dengan adanya krisis moneter, ketidakpuasan rakyat, dan penyelewengan dalam pemerintahan, gerakan reformasi pun muncul sebagai upaya untuk mengubah segala bidang yang menyimpang pada masa Orde Baru dan mencapai perubahan yang lebih baik dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, latar belakang terjadinya reformasi tahun 1998 adalah kondisi krisis
ekonomi penyelewengan dalam pemerintahan, ketidakadilan politik, hukum dan ekonomi, serta tekanan dan desakan dari masyarakat yang tidak puas dengan kondisi yang ada. Yang pertama, perubahan politik yang signifikan, termasuk pergantian kepemimpinan dari Soeharto ke Bapak B.J. Habibie. Yang kedua, peningkatan kebebasan berpendapat dan ekspresi bagi masyarakat. Yang ketiga, terbentuknya era reformasi yang mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Yang keempat, perubahan dalam sistem pemilihan umum dengan pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dilakukan secara bersamaan. Yang kelima, peningkatan partisipasi dan akuntabilitas dalam masyarakat. Yang keenam, penekanan pada perlindungan hak asasi manusia dan penuntasan kasus pelanggaran HAM. Yang ketujuh, perbaikan ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Yang kedelapan, dukungan untuk pembangunan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Yang kesembilan, peningkatan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat. Yang kesepuluh, perubahan dalam tatanan sosial dan budaya, termasuk kesadaran akan kepentingan pluralisme dan toleransi. Yang kesebelas, pembukaan ruang bagi media yang lebih bebas dan independen. Yang kedua belas, peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Yang ke-13, peningkatan peran masyarakat sipil dalam mengawasi dan mempengaruhi kebijakan politik. Yang ke-14, perubahan dalam sistem hukum dan peradilan, termasuk reformasi peradilan yang lebih independen dan akuntabel. Yang ke-15, peningkatan hubungan internasional dan kepercayaan dunia terhadap Indonesia sebagai negara yang lebih demokratis